Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Nabila, NIM 230533129, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1, 2, dan 3 dari mata kuliah Ekonomi Regional. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang konsep ekonomi regional, persoalan ekonomi atau produksi distribusi, wilayah, dan ruang. Yang pertama itu tentang menjelaskan konsep ekonomi regional. Ekonomi regional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung dalam suatu wilayah tertentu, serta bagaimana aktivitas tersebut mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah tersebut. Dalam kajian ekonomi regional, perhatian utama tidak hanya tertuju pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa secara umum, tetapi juga pada bagaimana kegiatan ekonomi tersebut tersebar di berbagai wilayah yang memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, baik dari segi sumber daya alam, jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, kondisi geografis, maupun tingkat perkembangan infrastruktur. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan kegiatan ekonomi juga tidak sama dengan wilayah lainnya. Konsep ekonomi regional juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi daerah secara optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, misalnya hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, dapat mengembangkan sektor ekonomi yang sesuai dengan potensi tersebut. Begitu pula dengan wilayah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang baik, yang memungkinkan berkembangnya sektor industri, perdagangan, maupun jasa. Oleh karena itu, ekonomi regional mempelajari bagaimana suatu daerah dapat memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, ekonomi regional juga membahas hubungan dan interaksi antar wilayah dalam suatu negara. Dalam praktiknya, kegiatan ekonomi suatu daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dengan daerah lain melalui perdagangan barang dan jasa, mobilitas tenaga kerja, serta aliran investasi dan modal. Sebagai contoh daerah yang memiliki potensi pertanian akan menghasilkan bahan pangan yang kemudian dikirimkan ke daerah lain yang membutuhkan. Sebaliknya, daerah yang memiliki sektor industri yang maju akan memproduksi berbagai barang jadi yang digunakan oleh masyarakat di wilayah lain. Hubungan saling ketergantungan ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi suatu wilayah juga dipengaruhi oleh perkembangan wilayah lainnya. Dengan memahami konsep ekonomi regional, pemerintah dan masyarakat dapat merencanakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Yang kedua itu tentang memahami persoalan ekonomi regional. Dalam pelaksanaannya, ekonomi regional tidak terlepas dari berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Persoalan tersebut umumnya berkaitan dengan proses produksi dan distribusi yang terjadi di dalam suatu daerah maupun antar daerah.
Persoalan produksi berkaitan dengan bagaimana suatu wilayah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak semua daerah memiliki kemampuan produksi yang sama, karena adanya perbedaan ketersediaan sumber daya alam, teknologi, modal, serta kualitas tenaga kerja. Misalnya, daerah yang memiliki tanah yang subur biasanya lebih berkembang dalam sektor pertanian, sementara daerah yang memiliki cadangan mineral yang melimpah cenderung berkembang dalam sektor pertambangan. Namun dengan demikian, potensi yang dimiliki suatu wilayah tidak selalu dimanfaatkan secara optimal, karena ini sering menyebabkan karena ini sering disebabkan oleh berbagai keterbatasan, modal usaha, rendah kualitas sumber daya manusia, serta kurang memadainya infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan kegiatan produksi di suatu daerah, sehingga wilayah tersebut sulit untuk berkembang secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kemampuan produksi daerah melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Selain persoalan produksi, terdapat pula persoalan distribusi yang berkaitan dengan bagaimana hasil produksi dapat disalurkan kepada masyarakat secara merata. Distribusi tidak berjalan dengan baik, dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Sebagai contoh, daerah yang memiliki akses transportasi yang baik, infrastruktur yang lengkap, serta dukungan investasi yang besar biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Persoalan ekonomi juga sering berkaitan dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang hanya terpusat pada wilayah-wilayah tertentu, terutama di kota-kota besar atau pusat industri. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Urbanisasi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah baru di perkotaan, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, kepadatan penduduk, kemacetan, serta munculnya kawasan pemukiman yang tidak tertata dengan baik. Sementara itu, daerah pedesaan dapat mengalami kekurangan tenaga kerja produktif yang justru dibutuhkan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, persoalan ekonomi regional perlu diatasi melalui kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi di berbagai wilayah. Yang selanjutnya itu tentang menjelaskan peran ekonomi regional, di mana ekonomi regional sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu peran utama ekonomi regional adalah membantu pemerintah dalam memahami kondisi ekonomi yang berbeda-beda di setiap wilayah. Dengan memahami karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing daerah, pemerintah dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Misalnya, daerah yang memiliki potensi pariwisata dapat dikembangkan melalui pembangunan fasilitas wisata, peningkatan promosi destinasi wisata, serta pelatihan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Sementara itu, daerah yang memiliki potensi pertanian dapat difokuskan pada pengembangan teknologi pertanian, penyediaan sarana produksi, serta peningkatan produktivitas hasil pertanian. Selain itu, ekonomi regional juga berperan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan sering terjadi karena adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Melalui analisis ekonomi regional, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang masih tertinggal dan membutuhkan perhatian lebih dalam
hal pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta investasi ekonomi. Dengan adanya kebijakan pembangunan yang lebih merata, diharapkan setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peran lain dari ekonomi regional adalah mendorong kerjasama antar wilayah dalam kegiatan ekonomi. Kerjasama ini dapat terjadi melalui perdagangan antar daerah, pertukaran tenaga kerja, maupun kerjasama dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu. Melalui kerjasama tersebut, setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efisien. Pada akhirnya, penerapan konsep ekonomi regional diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Ketika setiap wilayah mampu mengembangkan potensi ekonominya secara optimal, maka kegiatan produksi akan meningkat, distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, kesempatan kerja bagi masyarakat akan semakin luas, serta pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Dengan demikian, ekonomi regional tidak hanya berperan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi daerah, tetapi juga dalam memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di berbagai wilayah. Baik, materi yang kedua yaitu tentang ukuran-ukuran ekonomi regional. Yang pertama itu menjelaskan ukuran-ukuran ekonomi regional, di mana ukuran-ukuran ekonomi regional merupakan indikator atau alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi dan tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah atau daerah tertentu. Dalam ilmu ekonomi regional, ukuran ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung di suatu daerah, serta bagaimana kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian yang lebih luas, seperti tingkat provinsi maupun nasional. Dengan adanya ukuran ekonomi regional, para peneliti, pemerintah, dan perencana pembangunan dapat menilai apakah suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik atau justru mengalami perlambatan. Selain itu, ukuran tersebut juga membantu dalam melihat perbedaan perkembangan ekonomi antar wilayah, sehingga dapat diketahui daerah mana yang sudah maju dan daerah mana yang masih tertinggal dalam pembangunan. Salah satu ukuran ekonomi regional yang paling umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Melalui PDRB, kita dapat mengetahui seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu daerah, serta sektor ekonomi apa saja yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah tersebut. PDRB juga sering digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu. Apabila nilai PDRB suatu daerah meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian daerah tersebut mengalami pertumbuhan. Ukuran ekonomi regional juga dapat dilihat dari perkembangan sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah, seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa. Dengan mengetahui sektor yang berkembang pesat dan sektor mana yang masih lemah, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dapat difokuskan pada pengembangan teknologi pertanian dan peningkatan produktivitas hasil pertanian. Dengan demikian, ukuran-ukuran ekonomi regional tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi suatu wilayah, tetapi juga sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu tentang memahami dan mengerti struktur ekonomi regional. Struktur ekonomi regional merupakan gambaran mengenai susunan atau komposisi berbagai sektor ekonomi yang membentuk kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Struktur ini menunjukkan sektor mana yang memiliki peranan terbesar dalam perekonomian suatu daerah serta bagaimana hubungan antar sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
Dalam ekonomi regional, struktur ekonomi sangat penting untuk dipahami karena dapat memberikan informasi mengenai karakteristik dan pola perkembangan ekonomi suatu daerah. Baik, materi yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang teori lokasi dan aglomerasi. Yang pertama itu tentang menjelaskan teori lokasi. Teori lokasi sendiri merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi regional yang mempelajari tentang pemilihan tempat atau lokasi terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi, terutama kegiatan produksi dan industri. Teori ini berusaha menjelaskan mengapa suatu kegiatan ekonomi memilih untuk berlokasi di tempat tertentu dan tidak di tempat lain. Pemilihan lokasi yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi biaya produksi, efisiensi kegiatan usaha, serta keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Dalam praktiknya, pelaku usaha akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan lokasi usahanya, seperti ketersediaan bahan baku, kedekatan dengan pasar, biaya transportasi, tenaga kerja, serta infrastruktur pendukung yang tersedia di suatu wilayah. Selanjutnya itu tentang memahami dan mengerti lokasi industri dan aglomerasi. Lokasi industri merupakan tempat atau wilayah di mana kegiatan produksi industri dilakukan. Pemilihan lokasi industri merupakan keputusan yang sangat penting karena dapat memengaruhi efisiensi produksi, biaya operasional, serta kemampuan perusahaan dalam menjangkau pasar. Salah satu keuntungan dari aglomerasi adalah adanya efisiensi dalam penggunaan infrastruktur dan fasilitas produksi. Ketika industri berada di lokasi yang berdekatan, mereka dapat memanfaatkan jaringan transportasi, fasilitas pergudangan, serta layanan pendukung lainnya secara efisiensi. Selanjutnya itu tentang soal pertanyaan untuk pertemuan 4. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan dari pertemuan 1, 2, dan 3. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.